tentang ini ya, apa namanya, kombinasi ya, kombinasi dan permutasi ya. Oke, permutasi dan kombinasi ini di matematika diskrit salah satu konsep yang fundamental ya, terutama sangat banyak diperlukan untuk polinomial ya, atau mungkin Galois-Field sampai ke fungsi kriptografi ya. Bagaimana cara kita mengetahui ada berapa kombinasi yang terbentuk misalnya dari suatu password atau PIN atau mungkin hasil hash ya. Nah, dari sana ketika sudah ada istilah definite ya, ada terbatas, maka bisa kita lakukan apa namanya? Engineering ya, entah algoritma apapun silahkan, algoritma greedy, brute force, atau mungkin algoritma apa, serangan linier ya, melihat dari rotasi atau mungkin perubahan-perubahan di tiap iterasi ya, itu banyak di sini ya. Nah, lalu ini ada pendahuluan ya, misalkan, nah ini benar ya, berkaitan dengan kriptografi ya, atau mungkin steganografi ya, yakni ilmu-ilmu untuk menyandikan data agar aman ya, aman dari mana? Dikonsumsi oleh pihak yang tidak berwenang, yang tidak memiliki otoritas ya. Oke, misalkan sebuah sandi lewat ya atau password ya, dia memiliki panjang 6 sampai 8 karakter. Karakternya bisa berupa huruf atau angka, ada alfabet atau numerik ya. Berapa banyak kemungkinan sandi lewat yang dapat dibuat? Nah, seperti ini. Oke, kalau kita melihat dari segi alfabet atau mungkin numerik ya, terlihat hanya anggap saja misalkan huruf alfabet yang lowercase itu ada 26, sedangkan yang uppercase ya, capital itu ada berapa? 26 juga ya. Jadi kalau di total ada 52 ya, sedangkan untuk numerik itu ada sekitar 10 ya untuk yang desimal ya. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan, anggap misalkan batas maksimalnya adalah 8 karakter, berarti masing-masing karakter itu bisa berupa 52 alfabet ditambah 10 angka ya. Jadi ada 62 kemungkinan. Karakter kedua passwordnya pun sama, ada 62 kemungkinan. Dan seterusnya seakan-akan 62 dikali 62 dikali 62 sampai 8 kali ya kemungkinannya. Itu secara nalar matematika sederhana. Tapi kalau kita berpikir tentang misalkan sistem ya, dia bertipe apa? String, oke ya. Bertipe integer. Nah, itu berarti integer saja sudah 4 byte ya. Berarti 4 dikali 8 bit berarti 32 bit. Untuk menebak 32 bit saja ada berapa kemungkinan ya? 2 pangkat 32. Oke, karena bit yang 101 seperti itu ya, rangkaiannya seperti itu. Sedangkan string, nah string berapa bit? Itu bahkan lebih banyak lagi dibutuhkan upaya ya, seperti itu. Oke, nah, ini definisi ya, kombinatorik ya adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Oke. Nah, teman-teman kalau sudah tahu ya, apalagi misalkan sedang bermain kartu ya, bermain kartu apa tuh biasanya tuh poker ya. Di situ ada kombinatorik, permutasi, ada perhitungan seperti counting sort ya. Dia melihat, oh kartunya di sini digunakan tidak hanya satu, dua, berarti jumlah kartu ada berapa tuh? Misalkan 50, ada dua kartu berarti 100 dia. Begitu diperlihatkan kartu-kartu ya, yang terlihat dia nggak menghitung ya. Oh, kartu ini sudah keluar, kartu ini sudah keluar ya. Dia punya kemungkinan atau mungkin nilai ya, nilainya segini 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 ya, ada semua.
Ya, jadi teman-teman yang dapat ibaratnya menghack ya atau meretas sistem permainannya poker atau mungkin beberapa sistem yang berbasis bit ya, itu kalau sudah tahu ya cara kerjanya, teman-teman akan menyukai gitu ya. Oh, ini kemungkinan dia kombinasinya hanya ABCDE ya. Gampang ya, seperti itu. Nah, untuk kombinatorik ya, kombinasi ya, berbeda dengan permutasi ya. Kalau susunannya tadi dia, nah kan ya, tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya ya. Kalau permutasi itu diperhitungkan ya. Nah, kaidah dasar menghitung. Nah, ini ya. Ini ada filmnya juga sebenarnya kalau teman-teman menyukai film seperti apa 21 ya, yang dia bermain kartu ya, seorang pelajar ya, mahasiswa ya. Oke. Nah, contoh di sini kaidah maksud saya, kaidah perkalian ya, rule of product ya. Percobaan pertama dia P ya hasilnya. Ada sekian P ya. Percobaan kedua ada sekian Q hasil ya. Nah, itu percobaan 1 dan percobaan 2, maka ada berapa? P dikalikan dengan Q ya. Ada sekira P dikali Q hasil ya. Kaidah penjumlahan ya, rule of sum ya. Oke, percobaan 1 atau ya. Jadi kata kuncinya yang pertama dan, yang kedua atau. Kalau atau, maka P ditambah Q ya hasilnya. Dari dua kaidah dasar ya kita perluas ya. Misalkan ada sekian n percobaan masing-masing dengan masing-masing di tiap percobaan memiliki p hasil ke i ya. Kalau dia kaidah perkalian maka tinggal kita kalikan ya. P1 kali P2 kali P3 sampai P ke n ya. Kalau sedangkan kaidah penjumlahan ya, rule of sum, maka P1 tambah P2 ya, tambah sekian sampai seterusnya P ke N ya. Nah, ini tadi sudah kita definisikan N adalah bilangan integer positif ya. Dan dia definite. Nah, yang definite dia memiliki nilai ya. Oke. Misalkan memiliki nilai definite ya, misalkan berapa N-nya nih? 10, oke ya. Berapa N-nya? 17. Berapa N-nya? 100.000 ya. Jadi ada batasnya ya. Berapa N-nya tak terdefinisi? Wah, itu nggak bisa ya. Bahkan tak terdefinisi pun memiliki dua arah ya. Ada yang tak terdefinisi ke arah yang tak berhingga positif, ada yang ke tak berhingga negatif ya, seperti itu. Ke kanan atau ke kiri ya. Nah, bit biner ya hanya 0 dan 1. Ini langsung contoh sebenarnya ya. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang bit 5 bit ya. Oke, panjang bit yang berikutnya adalah 8 bit. Nah, ini tadi ya. Oke ya. Jadi kemungkinannya seperti itu ya. Berapa banyak string bit yang dapat dibentuk jika panjang digitnya itu ya ada 5 bit ya. Jadi misalkan 10101 ya, itu yang kemungkinan pertama. Yang kedua 00000 semua ya, yang ketiga 111 semua ya. Itu kalau di total ada 32 kemungkinan susunannya. Jadi kebayang tadi ya, kalau kita gunakan integer ya dan string yang dimaksud tadi untuk kombinasi password. Oke, kalau kita melihat secara sistem binernya, secara sistem komputer, itu diperlukan 2 pangkat berapa tadi? 32, anggaplah string itu 100 bit ya. 32 plus 100 bit ya. Jadi 2 pangkat 100 sekian kemungkinan ya. Apakah memungkinkan itu Pak Barjah dikerjakan oleh manusia? Mungkin ya. Kalau kemarin di webinarnya oleh Pak Gandeva Bayu itu sudah dibuatkan mesin ya. Jadi memang sekarang
dia membangun mesin, bagaimana caranya secara fungsi rekursif dia bisa mengerjakan sekaligus banyak ya dalam yang seakan-akan multitasking ya, bisa dalam hitungan sekian menit ya. Dia pakai apa? Secara BF aja ya, brute force dia. Ya secara ibaratnya 101010 dicoba kemungkinan saking banyaknya, saking cepatnya ya dengan mungkin menggunakan metodenya adalah quantum computing ya atau yang lain, itu bisa jadi ya. Apalagi sekarang algoritma penyandian datanya ya kalau kita cek di bahasa Java ada, di Android ada, ya, di Python, di MATLAB sudah ada, sudah disediakan. Bahkan di website, ya, sudah banyak algoritmanya, bagannya, sistemnya, ya, prosesnya. Sudah terpampang jelas. Misalkan kriptografi satu arah RSA. Enkripsinya seperti ini, dekripsinya seperti ini dia. Untuk yang simetrik RC4, RC6 atau AES. Nah, itu sudah ada semua, tinggal kita mau mempelajari ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman ini gunanya ya, emang saling berkaitan ya. Kalau dia 8 bit, maka ada kemungkinan 256 susunan ya. Seperti itu. Kalau 2 pangkat 100 sekian, oke. Apalagi kunci ya yang dipakai oleh user untuk melakukan encrypt decrypt menggunakan kunci yang melibatkan perhitungan prima ya, bilangan prima. Nah, itu juga penting ya. Kok bisa bilangan prima? Karena bilangan prima menjadi salah satu kriteria ya. Oke, maksudnya kriteria bagaimana? Dia berdiri ya, hanya dibagi angka satu dan oleh angka dirinya sendiri ya. Sehingga dia bisa bersisa 0 ya. Kalau selain itu maka tidak. Nah, apakah ada misalkan bilangan prima terbesar di range 2 pangkat 10.000 misalkan. Nah, itu bisa kita kerjakan ya. Kerjakan dengan teorema Fermat namanya ya. Oke, kita break ya 1-2 menit ya. Ini sedang adzan. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, ada permutasi ya sekarang ya. Ini dicontohkan dengan bola ya, lalu ingin dimasukkan ke kotak ya. Misalkan bolanya itu ada yang berwarna merah sekian ya, ada yang berwarna biru sekian, ada yang berwarna putih sekian ya. Nah, pada contoh tersebut baru satu semua jumlahnya ya. Oke, kalau ditanya sekarang, berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Nah, ini, oke. Kalau sudah ada kata-kata kunci, jumlah urutan berbeda, ya, susunan yang berbeda.
Oke, nah itu kita gunakan permutasi ya. Jelas ya? Oke, kalau kita berawal ya, kita berawal dari masing-masing ya. Kalau dia bola merah ya, kotak satu, maka berikutnya kotak kedua itu biru, atau kotak ketiga adalah putih ya. Nah, kalaupun misalkan yang kotak pertama masih merah, dia masih punya dua tangan ya. Satu tangan lagi dia ke putih di kotak kedua, kotak ketiga biru ya. Jadi urutannya merah, biru, putih. Yang kedua merah, putih, biru ya. Nah, seperti itu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua ya, kita melihat dari biru akan ditempatkan, diletakkan ya di kotak pertama. Biru pun dia punya dua ya, dua tangan ya. Oke. Nah, tangan pertama artinya misalkan di kotak kedua itu ditempatkan bola warna merah ya. Oke. Yang kotak ketiga bola warna putih ya. Nah, lalu misalkan sedangkan dari option B yang kedua, maka kotak kedua diisi oleh bola warna putih. Kotak ketiga diisi oleh warna merah ya. Jadi BMP ya, biru merah putih, oke ya, biru merah putih. Yang kedua biru putih merah ya. Oke. Yang ketiga, kotak pertama ya diberi dengan apa namanya? Ini ya, bola warna putih ya. Sehingga di bola kedua, maaf di kotak kedua ditempatkan warna merah ya. Di kotak ketiga kita akan letakkan bola warna biru ya. Jadi putih, merah, biru. Oke, option yang berikutnya putih, biru, merah. Oke. Kalau ditanya ya, jadi jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah 3 faktorial ya. Oke, faktorial penting ya dikombinasi dan di permutasi ya. Selain itu juga ini faktorial ini juga banyak di ini ya, di ilmu-ilmu sama kriptografi ya, penyandian data ya. Oke. Nah, definisi permutasi bagaimana? Nah, di sini ya, kita berawal dari contoh ya. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Misalkan jumlah n ya, jumlah objek adalah n ya, maka urutan pertama dari n objek, kedua adalah n-1 objek, urutan ketiga n-2 objek ya. Urutan terakhir dipilih dari satu objek yang tersisa. Nah, sehingga kalau kita tuliskan ya, kita modelkan kira-kira ada berapa susunan, maka seakan-akan ya n dikali dengan n-1 ya, dikali dengan n-2 dikali dengan terus ya sampai dia menemukan basis berhentinya. Kapan basis berhenti? Kapan urutan terakhir berhenti? Yakni ketika dipilih hanya satu objek yang tersisa ya. Ini ada contoh ya. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus ya. Cara satu ya. Nah, ini ada 5 karakter, bisa kita ubah-ubah ya. Berarti ada berapa kata ya. Meskipun tidak terbentuk kata pun, ya susunannya diperlihatkan ya. Misalkan ahpus bisa ya, ahsub bisa ya, terus puhas ya, nah, banyak ya. Oke ya, seperti itu ya. Jadi cara pertama bisa diselesaikan langsung ya dengan faktorial. Cara kedua dengan persamaannya permutasi ya.
Nanti kita akan cek lagi di slide yang lain ya. Contoh keenam ya, berapa banyak mahasiswa ya, berapa banyak cara untuk mengurutkan nama 25 orang mahasiswa. Oke, mahasiswa yang pertama namanya A, yang kedua B ya, ini 3C, ya, D dan seterusnya ya. Oke, maka bisa jadi mahasiswa urutan di 20 menempati yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau mungkin mahasiswa di indeks ke-9 bisa menempati yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, dan seterusnya ya. Jadi masing-masing dia memiliki dari yang urutan pertama sebanyak N kemungkinan ya. Yang kedua, karena sudah ditempati dia memiliki kemungkinan N-1 ya. Urutan ketiga ya, karena sudah ada N dan N-1, maka berkurang lagi ya, ada sebanyak N-2 ya. Dan seterusnya sampai mahasiswa tinggal 1 ya. Oke. Seperti itu ya. 25 faktorial berapa? Nah, itu ditanya. Kita kalau di Python bisa ya kita kerjakan. Kalau misalkan di C, Android atau Java harus kita gunakan tipe data double ya, tidak long atau integer ya, tapi kita gunakan double ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ada permutasi R dari n elemen. Nah, di sini ada kriterianya lagi ya, ada meskipun tidak spesifik ya, khusus seperti kombinasi, tapi ada jenis yang lain ya, yakni permutasi R dari sekian n elemen ya. Nah, contoh ya, ada 6 buah bola yang berbeda ya, warnanya ya, dan 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Oke. Nah, yang kotak satu saja, dia bisa diisi oleh 6 kemungkinan. Ya, 6 bola. Bisa merah duluan ya, oke, biru duluan, putih duluan, hijau, kuning, atau J. J ini jingga ya. Oke. Lalu kalau sudah dipilih satu, ya, maka kotak kedua ada berapa pilihan? Yakni tinggal satu. Misalkan kita merem aja, ambil ya, mau putih, biru ya, maka yang dari 6 pasti akan berkurang menjadi 5 ya. Jadi ada 5 kemungkinan. Oke. Di kotak ketiga ada 4 ya kemungkinannya ya. Oke, apapun seperti itu, sehingga kalau kita cek ya di total maka akan ada sekira 6 dikali 5 dikali 4 ya. Oke. Itu siapa saja Pak bolanya, bebas siapa saja ya. Oke. Hanya diminta kemungkinannya seperti itu ya. Nah, ini perampatan ya. Ada N buah bola yang berbeda warnanya ya. Dan R buah kotak ya, R kurang atau sama dengan N. Maka kotak pertama dapat diisi oleh salah satu dari N bola ya. Oke. Ini penjelasannya ya. Kotak kedua ya dapat diisi ya, satu sudah diambil ya, maka berkurang satu ya. Jadi bolanya berkurang satu, N-1 ya. Jadi ada N-1 kemungkinan ya, atau pilihan. Kotak ketiga dapat diisi oleh salah satu dari, nah ini sudah berkurang lagi ya. Karena sudah diambil 2 bolanya, maka N-2 ya. Dan seterusnya ya. Nah, sehingga kotak ke R dapat diisi oleh salah satu dari N min ya, R-1. Oke. Jadi ini diuraikan sehingga kita akan nanti mendapat rumus untuk permutasi ya. Oke. Jumlah urutannya dia seperti ini. Nah, sehingga
permutasi R, oke, nah ya, permutasi R ini dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R, ya, R elemen yang dipilih dari N buah, ya, dengan syarat R kurang dari atau sama dengan N, ya. Dua-duanya ini adalah bernilai positif, tidak nol, ya. Oke. Dan N atau R tidak boleh ini ya, negatif tadi ya, sudah ya. Pak, kalau 0 faktorial berapa? Nah, 0 faktorial itu didefinisikan bernilai 1. Ya. 1 faktorial, Pak, sama. 1 faktorial bernilai 1, ya, sama ya. Oke ya, contoh ya. Contoh ke-8 ya. Berapa jumlah kemungkinan? Berapa jumlah pilihan membentuk 3 angka dari 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5-nya pun nggak dikasih, nggak apa-apa. Yang penting terbentuk 3 dari 5 angka ya. Kalau yang A, ya, tidak boleh ada pengulangan angka ya. Nanti kita uraikan semua ya. Oke. Maksudnya apa? Berulang nanti angkanya tuh bisa 111 gitu ya, 2222. Nah, itu tidak boleh ya. Angkanya angka pertama itu ada 5, yang berikutnya ada 4, terus 3 ya. Kalau dia boleh ada pengulangan angka ya, kenapa tidak 5 kali 5 kali 5 gitu ya? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, kita akan gunakan yang rumus permutasi tadi ya, oke? Sehingga boleh ada pengulangan angka ya, oke. Oke, seperti itu ya jawabannya. Kalau dia boleh ada pengulangan angka, maka di tiap kotak ya 5 angka bisa dimasukkan. Kotak berikutnya pun masih ada 5 angka lagi ya. Kotak berikutnya masih ada angka 5 lagi ya. Bisa angka 1, 2, 3, 4, 5. Bebas ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau dikomentari ya, ditanggapi atau koreksi ya. Silakan. Nisa, Emu. Oke. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya ya, angkat tangan, teman-teman sampaikan ya di halaman berapa atau tentang apa. Ingin menambahkan ya juga boleh ya, silakan ya, bebas. Gimana nih Amelia? Amelia ya, Aulia, Amalia, banyak ya, banyak lianya ya. Oke, Arju, nah ya. Khalid, nah, Akil. Oke. Ada yang mau menambahkan mungkin, mengomentari? Masih terlalu mudah ya. Lanjut ya. Oke. Contoh sekarang 8 ya. Contoh ke-9 ya. Kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter. Ya. Terdiri dari 4 huruf berbeda, diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Nah, ya. Sebenarnya di contoh yang sekarang itu harus ditanya ya, angkanya case sensitif atau tidak. Kalau ternyata case sensitif, maka bukan bernilai 26, tapi bernilai 52 ya. Ada huruf kapital, ada huruf kecil ya. Jadi ada huruf uppercase dan ada huruf lowercase ya, seperti itu ya.
Kalau untuk angka, Pak, nah ini dia diikuti dengan 3 angka ya. Maksudnya 3 angka ini adalah di sistem bilangan desimal ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 angka ya. Jadi paham ya, ini memang harus diperjelas lagi soalnya bahwa huruf yang dimaksud adalah salah satu huruf saja, apakah huruf kapital atau hanya huruf kecil ya. Jadi bernilai 26 saja ya. Oke, seperti itu ya. Ini latihan ya. Sebuah mobil mempunyai 4 tempat duduk. Berapakah banyak cara 3 orang didudukkan jika diandaikan 1 orang harus duduk di kursi sopir? Oke. Ini harus kita bikin. Oke, ada 4 tempat duduk ya. Nah, asumsi mobil ya sudah sama kursi supir sudah bernilai 4 ya. Ada 3 orang ya. Nah, orang tersebut itu dia di kursi supir ada 3 orang kemungkinan. Ya. Di kursi samping kusir ya, di kursi berikutnya ada 2 kemungkinan. Ini maaf ya, yang di lantai 2 belum ditutup. Ini yang di lantai 2 belum ditutup pintunya. Maaf ya. Oke. Nah, di kursi ketiga atau mungkin kursi keempat, oke, itu ada 1 kemungkinan sudah orangnya ya. Jadi ada 3 kali 2 kali 1 ya. Ada 6 ya, ada 6 kemungkinan. Pak, ada 1 kursi kosong, biarkan ya. Oke ya, sekarang kita ke kombinasi ya. Bentuk khusus dari permutasi, nah ya, ini khusus ya, adalah kombinasi. Jika pada permutasi, urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi, urutan kemunculan diabaikan ya. Misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama 3 buah ya. Misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama dan 3 buah kotak. Gitu ya. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola ya. Jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak, oke. Jadi dibagi sebanyak bolanya ya. Permutasi ya. Jadi bagi sebanyak bolanya ya. Jadi hanya ada 3 ya. Jadi kotak A diisi, kotak B diisi ya. Kotak A diisi, kotak C diisi ya. Kotak B diisi, kotak C diisi ya. Hanya ada 3 kemungkinan ya. Oke. Ini ya. Kalau dia sudah sama, tidak diperhitungkan ya. Oke. Misalkan tadi bolanya maksudnya ditukar tempat ya. Sama aja. Gitu ya. Yang penting mana sih yang dilihat terisinya ya. Oke ya. Bila sekarang jumlah bola 3 dan jumlah kotak 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak kita ubah ya. Oke. Di sini dia kalau sudah di atas 2, maka kita harus sertakan kemungkinan urutannya juga ya. Jadi kita gunakan di sini ada permutasi ya. Maaf, ada faktorial ya. Jadi bukan lagi 3 ya, tapi 3 faktorial ya. Oke, maka seperti ini ya. Karena ada 3 faktorial cara memasukkan bola warna yang sama ya. Oke. Secara umum, jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak. Oke.
dia punya persamaan bisa dituliskan C dalam kurung N, R atau ya seperti ini ya, NR ya. Jadi kalau sudah mengenali simbol seperti ini ya, ini simbol formal, maka adalah kombinasi ya. Kalau secara karakteristik persamaannya, ini dia ya, N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial ya. Kalau diperluas, bagaimana? Ini dia perluasannya ya. N dikali N min 1, dikali N min 2, dikali sampai terakhir N min R min 1 ya, per R faktorial. Oke. 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 C, N, R sering dibaca N diambil R ya. Artinya R objek diambil dari N buah objek ya. Definisi ketiga, kombinasi R elemen dari N elemen atau Cn, R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Ya. Oke, kita akan melakukan interpretasi ya. Maksudnya lebih mengkaji ya. Cn, R sama dengan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Misal A ya adalah himpunan angka 1, 2, 3, maka jumlah himpunan bagian ya dari himpunan bagian dari A ya. Oke. Dengan 2 elemen ya, hanya ada 3 buah ya. Seperti yang tadi ya. 1 dan 2 sama aja dengan 2, 1 ya, seperti itu ya. Ini sama yang tadi ya. Oke. C 3,2 sama dengan ya, atau ditulis seperti ini ya, lambang dari kombinasi sama dengan 3 faktorial per 3 min 2 faktorial dikali 2 faktorial ya, seperti itu ya. Definisi yang berikutnya, kombinasi N, R sama dengan cara ya, cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tapi urutan tidak penting ya. Oke. Berapa banyak cara membentuk panitia ya? Oke. Yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR beranggotakan 25 orang. Ada berapa dia? Oke. Bebas ya. Comot aja ya, yang penting ada 5 aja. Kira-kira ada berapa kemungkinan sih? Kalau saya pilih A, B, C, D, E, dan saya pilih B, C, D, E, dan A, sama sebenarnya dia. Ya, masih 5 orang ya. Jadi A, B, C, D, E, sama halnya dengan C, B, A, D, E. Sama ya. Yang berbeda, ya tidak bisa ya. Penyelesaian ya. Panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut, artinya setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama ya. Misal 5 orang yang dipilih, ya, nah ini ya A, B, C, D, E, maka tidak penting misalkan dipilih dia B, A, C, E, D, atau A, D, C, E, B, atau mungkin yang lainnya. Oke? Karena sudah terwakilkan oleh B, C, D, E ya. Sehingga banyak cara memilih anggota panitia. Ada berapa? 25 ya. Maaf, cara bacanya adalah 25 diambil 5 ya. Kombinasinya adalah 25 faktorial per 25 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Sekian ya. 53.130 cara ya. Oke, ini lanjut ya.
Di antara 10 orang mahasiswa teknik informatika angkatan 2002, berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan beranggotakan 5 orang? Sedemikian sehingga mahasiswa bernama A selalu masuk di dalamnya. Ya. Jadi 5 orang ini dia si A pasti ada semua ya. Yang kedua, mahasiswa bernama A tidak termasuk di dalamnya, maka bukan lagi 10 orang ya, tapi sudah 9 orang. Yang C, mahasiswa bernama A selalu masuk, tetapi B tidak. Nah, yang D, mahasiswa B selalu termasuk, tetapi A tidak. Ya, mirip-mirip tuh ya. Mahasiswa bernama A dan B termasuk di dalamnya. Yang F, masih setidaknya salah satu mahasiswa A bernama A atau B termasuk di dalamnya. Ini permainan kata-katanya seperti ini ya. Oke. Kalau dia sudah masuk, ya, maka kita seakan-akan mencari hanya 4 orang sisanya. Iya kan ya? Oke. Dari 4 orang, dari berapa? Bukan lagi dari 10, tapi dari 9. Ya. Sedangkan yang kedua, ya, mahasiswa A tidak termasuk di dalamnya. Jadi mahasiswa A ini tidak dibuang, ya. Oke. Artinya jumlah orangnya itu yang tadinya 10, begitu A dikatakan tidak termasuk, berarti dia bersisa 9, ya. Otomatis yang dipilih pun tetap ada 5, ya. Oke. Jadi ya dia tetap 5 yang dipilih, ya. Dan anggotanya di sini karena A tidak termasuk sudah berkurang 1, ya. Sedangkan C, ya, A termasuk di dalamnya, ya, ini ya, A termasuk di dalamnya, tetapi B tidak. Oke. Jadi A sudah termasuk dari 10 dikurangi 1, itu sudah 9, ya. B tidak, ya, dikurangi 1 lagi, ya, sudah ada 8, ya. Karena A sudah termasuk, cukup diambil lagi 4 pilihan lagi, ya. Seperti itu. Oke. Sebaliknya pun sama, B termasuk di dalamnya, tetapi A tidak, sama juga dia ya. Oke. Ibaratnya B nggak boleh ada di dalam 10 orang tersebut, ya. Jadi tinggallah 9, ya. A ya di sini ya, A tidak ya. Jadi dari 10 orang tersebut, ya, 10 mahasiswa, si A ini sudah tidak dihiraukan lagi ya. Dia akan fokus sama 9-nya saja. Dari 9 tersebut, B sudah masuk, ya. Nah, B pun dia tidak diikutkan lagi ke pemilihan, karena pasti dia akan dipilih, ya. Mau dipasangkan dengan siapapun, B pasti ada. Tinggal kita milih 4 orang lagi, ya. Oke. Kalau sekarang yang E, ya, A dan B harus masuk, ya. Sudah selalu termasuk di dalamnya. Ya udah ya. Maka kita akan cukup memilih 3 orang lagi. Dari berapa jumlah sekarang? Hanya 8 orang, ya. Nah, ini kalimatnya ya, diksinya seperti itu ya. Jadi teman-teman harus cermat ya, teliti ya, sehingga kita menjawabnya pun tepat ya. Yang F, setidaknya ya salah satu dari A atau B termasuk di dalamnya ya. Ini ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, yakni A-nya masuk, B tidak ya. Oke. Yang kemungkinan kedua, A-nya tidak masuk, B-nya masuk sebagai anggota ya. Yang ketiga, dua-duanya masuk. Karena ada kata-kata setidaknya salah satu dari A atau B termasuk ya, seperti itu. Oke ya. Nah, dari 3 pilihan tersebut ya kemungkinan
Semuanya dijumlahkan ya. Oke ya, itu yang F. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mengomentari atau menambahkan. Oke, silakan kalau ada yang mau mengomentari. Ya, lanjut ya. Oh, ini ada sekarang prinsip ya, inklusi dan eksklusi ya. Nah, ini kembali lagi ya. Misalkan X jumlah cara membentuk perwakilan yang melibatkan A, Y yang melibatkan B ya. Kalau X ya dan Y, oke, artinya adalah membentuk perwakilan yang menyertakan A dan B, maka jumlah X-nya itu ya kombinasi dari 9 ya diambil 4 dan Y-nya pun kombinasi dari 9 diambil 4 juga ya, seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Kalau sekarang jumlahnya X dan Y, maka kombinasi ya 8 dari 3. Loh, kok 8? Tadi sudah diambil 2 dari 10 dan sehingga tidak dipilih 5 juga ya, tapi cukup memilih 3 lagi ya, seperti itu ya. Oke, sedangkan X atau Y ya. Jadi yang X ditambah Y dikurangkan dengan apa? X irisan Y ya. Ini mirip ya. Seperti itu ya. Ini 56 jumlahnya. Oke. Oh, mirip juga ya. Itu ini yang apa? Oke ya. Ini yang tadi ya. A masuk, B tidak ya. Ini kan ada nih ya. Kan 70 yang sudah ada ya. A masuk, B tidak ya. Bisa didapatkan dengan cara seperti ini atau prinsip inklusi atau eksklusi ya. Oke, nah ini keren ya. Nanti teman-teman cek aja ya. Kursi di sebuah bioskop disusun dalam baris ya. Satu baris berisi 10 buah kursi ya. Oke. Ini hanya ditanya berapa banyak cara menundukkan 6 orang penonton pada satu baris kursi ya. Jika bioskop dalam keadaan terang, oke. Yang kedua, jika bioskop dalam keadaan gelap ya. Kalau terang artinya dia berurutan ya, diperhatikan ya. Kalau gelap bebas ya, yang mana aja mau duduknya ya. Mau diisi A B C D E duluan silahkan ya. Oke. Kalau sudah satu kursi diperebutkan ya, sudah diduduki oleh satu orang, maka tinggal 9 ya. Oke ya. Jadi antara terang dan gelap pun dia hati-hati ya, kadang menjebak kayak gitu ya. Dan sama nih dia ya. Kalau sudah diduduki ya, nggak mungkin menduduki orang ya, kayak gitu. Oke, kok 3 nih? Berapa banyak cara membentuk sebuah panitia yang beranggotakan 5 orang ya, dipilih dari 7 orang pria dan 5 orang wanita ya. Jika di dalam panitia tersebut paling sedikit beranggotakan 2 orang wanita. Oke. Berarti 2 wanita, 3 wanita, 4 wanita, 5 wanita.
Pak, apakah mungkin 6 wanita? Oke, tidak ya. Kenapa tidak? Kemungkinan pertama, jumlah wanitanya hanya 5 ya. Yang kedua, ya, jumlah yang dipilih hanya 5 juga ya. Jadi tidak pas ya. Nah, kalau kita pilih 2 wanita, maka kombinasi 5 wanita diambil 2 ya. Oke. Dikali dengan kombinasi pria 7 diambil sisanya 3 ya. Seperti itu. Berapa jumlahnya ya? Perkaliannya. Kalau dia 3 wanita, 2 pria, seperti ini ya. 4 wanita, nah seperti ini ya. 5 wanita, semuanya wanita gitu ya. Maka ya ini satu cara saja ya. Oke, ini contoh yang ketiga. Ini PS apa ya? Pesan singkat mungkin ya. Bahwa 0 faktorial sama dengan 1 ya. Jadi nanti ini semua di total ya, ada sekian cara, 596 ya. Nah ini, oke, kita lanjut ya. Permutasi dan kombinasi bentuk umum ya. Oke. Misal ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna ya. Misalkan ada 10 bola, ternyata 10 bola tersebut warnanya cuma ada 3 ya. Berarti ada bola yang berwarna sama ya. Oke ya. Asumsinya seperti ini dia ya. N bola antaranya berwarna pertama, berwarna 2, dan berwarna K ya. Oke, kalau di total semua jumlahnya adalah N ya. Bola pertama tambah bola kedua, ketiga, keempat ya. Pasti jumlahnya adalah ya N ya. Bolanya ada 10 ya, ya pasti ada 10 jumlah bolanya. Berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Ya. Tiap kotak maksimal 1 buah bola. Ya. Oke. Oke, jadi tadi kita cek di sini. Nah, ya N faktorial ya. Jika N buah bola itu kita anggap berbeda semua, maka jumlah cara pengaturannya ke dalam N buah kotak adalah N faktorial ya. Ternyata bola pertama warnanya biru ya. Bola kedua warna biru. Nah, itu bagaimana? Oke. Ada yang sama ya. Jadi tidak berlaku untuk Pn, N seperti ini ya. Oke. Oke, ada N faktorial masukkan bola, ada N2 faktorial masukkan bola berwarna kedua ya. Oke, ada N ke K faktorial cara masukkan bola berwarna K. Oke. Permutasi N buah bola, yang mana N diantaranya berwarna 1, N2, bola berwarna 2, ya N3, ya, bola berwarna 3, NK bola berwarna K, maka ya permutasi N dari N1, N2 sampai N terakhir ya. Oke ya. Nah, di sini jumlah cara pengaturan seluruh bola ke dalam kotak, ya, maka kombinasi N, jika diambil N1, N2, sampai N ke K ya. Oke. Nah, di sini ketika kita sederhanakan, maka ini ya, N, faktorial per ya, N faktorial, ini saling habis ya. Oke. Sekarang N min N1 faktorial ya. Dengan N min N 1 faktorial. Masih sama ini ya. Bisa kita lakukan, dihapus ya. Jadi nilai ini, N faktorial ya. Oke, sebentar ya. Tidak merespon. Oke, sudah. Ini N faktorial kita bagi dengan N faktorial ya.
Sehingga nilainya 1 ya. Lalu n-n1 faktorial kita bagi dengan n-1 faktorial ya. Tinggal sisa n2 faktorial dikali 1 per ya, n2 faktorial dikali n-n1 dikurang n-2 faktorial ya. Oke. Nah, ini pun dia bisa kita jabarkan ya. Jadi n min n1 min n2, oke. Nah, di bawahnya nih ya, di sini ya, dikali ya dengan n min n1 min n2 faktorial. Sebelumnya n2 juga kita tambahkan n ke k ya. Misalkan di sini di atasnya ada n min n1 min n2 min n3 faktorial, maka di bawah n min n1 min n2 min n3, nah ya ada min n3 min n ke k faktorial ya. Jadi berlanjut lagi seperti itu ya. Oke. Nah ini ya, kalau kita uraikan terus ya, nah, jadi dia bisa menjadi n faktorial per masih sama ya, n 1 faktorial, n 2 faktorial ya, sehingga ini kesimpulannya permutasi ya, n diambil n1, 2 sampai n ke k, ini sama dengan kombinasi dari n diambil n1, n2 sampai n ke k. Oke. Jadi ini bentuk umumnya seperti itu ya. Permutasi dan kombinasi bentuk umum seperti itu. Oke. Nah, ini kita ya. Lanjut ya. Contoh berikutnya ya. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk menggunakan huruf-huruf dari Mississippi? Oke. Ternyata banyak karakter yang duplikat ya. S ya, I, nah seperti itu ya. Jadi ternyata hanya ada huruf M, I, S, dan P. M dia 1, ya, I 4, S 4, dan huruf P 2 ya. Jadi semua di total sebenarnya ada 11 karakter. Oke. Berapa ininya dia? Maka 11 ya karakter tadi. Oke. Maka 11 faktorial per 1 faktorial ya, dikali 4 faktorial, dikali 4 faktorial, dikali 2 faktorial ya, seperti itu ya. Jadi sama ya, menggunakan permutasi, kombinasi juga sama ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Ya, 11 diambil 1 tinggal 10. 10 diambil 4 tinggal 6 ya. 6 diambil 4 lagi tinggal 2 ya. Sama sih ya. Oke ya. Contoh berikutnya ya. Berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga kepada 3 orang anak? Oke. Bila Billy mendapat 4 buah mangga, Andi serta Tony masing-masing memperoleh 2 mangga. Ya. Oke. Caranya membagikan mangga gimana sih? Ya? Apakah mangga pertama, kedua, dan kelima, serta mangga 1, 2, 5, sama 7 itu buat si Andi. Oke. Nah, kita cek di sini dia ya. Jadi jumlah cara membaginya tinggal 8 faktorial dibagi 4 faktorial, dibagi lagi 2 faktorial, dibagi lagi 2 faktorial ya. Gampang ya.
Contoh berikutnya adalah 12 buah lampu berwarna 4 merah, 3 putih, 5 biru ya. Mau dipasang ya pada 18 soket ya, dalam sebuah baris ya. Kayak gitu ya. Sisanya 6 buah soket dibiarkan kosong ya. Kayak gitu. Nah, itu juga hati-hati, soket kosong pun itu dia masuk ke kemungkinannya ya, sehingga masih diperhitungkan ya. Oke. Jadi kalau teman-teman menghitung ini 18 buah soket, sementara lampunya cuma 12. Oke, nah di sini dia maka sisa yang kosong tadi pun tetap disertakan ya. Sehingga 18 ya faktorial dibagi dengan semuanya ya. Dibagi dengan 4, 3, 5 dan yang kosong berapa ya. Sehingga semuanya bernilai 18 ya. Oke, ini ada latihan. 100 orang mahasiswa dikirim ke 5 negara. Masing-masing negara 20 orang mahasiswa ya. Berapa banyak cara pengiriman mahasiswa ya? 100 orang mahasiswa dikirim ke 5 negara ya. Masing-masing negara 20 ya. Mau menggunakan yang kombinasi bisa, jadi atau permutasi tadi ya, 5 jadi 100 dibagi faktorial dibagi dengan 20 faktorial dibagi 20 faktorial 20 faktorial 20 faktorial ya. Atau permutasi dari 100 ya diambil 20 kombinasi dari 100 diambil 20 dikali kombinasi 80 diambil 20 dikali kombinasi 60 dikali ya diambil 20 ya dikali kombinasi 40 diambil 20 ya dikali kombinasi 20 diambil 20 ya, seperti itu ya. Oke, ini matematika dasar 1 pun sama ya, tinggal kita cek ada berapa kesamaan. M dia punya 2. Kalau A 1 2 3 4 5 6 ya. Huruf T ada 3. Ya, huruf E 1. Oke. Matematika ya. Lalu huruf A Huruf ya. I. Maaf. Huruf I. Huruf I, Huruf Pak. I ada 1 ya. Nah, ini ya. Begitu di total misalkan ada berapa nih ya? Matematika 1 2 3 4 5 10 1, 2, 3, 4. Nah, 19 ya. Maka 19 faktorial dibagi jumlah banyaknya M faktorial, dibagi jumlah banyaknya huruf A faktorial, ya, dibagi jumlah banyak huruf T ya faktorial, dengan yang E juga sama, 1 faktorial ya. Lalu huruf A sudah, T, huruf I, ya, huruf K, yang 1 juga. Setelah itu huruf D ya. Lalu dibagi huruf S 2 ya, 2 faktorial, dibagi huruf R ya, 1 faktorial, dibagi huruf U 1 faktorial ya. Jadi seperti itu ya. Ini mengulang kembali ya koefisien binomial ya. Nanti teman-teman di semester berikutnya akan berkenalan dengan distribusi binomial ya, atau juga chapter berikutnya yakni peluang binomial ya, seperti itu. Ini semacam pemfaktoran ya. Oke, nah kita sekarang memperluas ya. Misalkan X tambah 1 dikuadratkan seperti apa? Kalau dipangkatkan 3 ya. Nah, masing-masing koefisien itu dia di depan ya. Misalkan yang ini nih ya. Oke, yang saya di sini. Oke, sebentar ya. Ini lowbat. Kita cabut dulu. Kita ganti. Nah, ya diambil ya, misalkan nih yang pertama 1 ya, 1 dia ya, yang kedua 1x ditambah 1y ya, 1 ya,
Ini kayak ada segitiga ya bentuknya ya. X kuadrat depannya 1 ya, maka 1 ini dia 2, ya ini 1 ya, 1, 2, 1, ada 1, 3, 3, 1 ya, 1, 4, 6, 4, 1 ya. Mirip seperti ini ya. Oke, jadi 1 tambah 3, 4 ya, 3 tambah 3, 6 ya, 3 tambah 1, 4, mirip seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mengestimasi di perpangkatan berikutnya. Misalkan X tambah 5 pangkat 6, maka di sini ada angka 1, 1, 6, 15, ya, 20, 15, 6, 1, ya. Jadi ada di sini dia, kita beri misalkan fontnya 14, ya, misalkan 1, ya. 1, lalu di tengah-tengahnya dia 6, 1 tambah 5 ya. Ini dia 15, ini dia 20 ya. Ini pun 15, nah, ini 6, ini 1 ya. Jadi seakan-akan dia berbentuk pola seperti itu ya. Nah, ini teman-teman kemarin sudah belajar pola deret ya. Oke, sudah ya. Nah, sehingga katanya, nah ini baru koefisien binomial ya. Nanti ada istilahnya Maclaurin ya, atau Taylor ya. Taylor ini bukan penyanyi ya, ada Swift-nya, nggak ada ya. Ini hanya deret Taylor ya, deret Maclaurin seperti itu ya. Ini koefisien binomial ya. Oke, nah, bilangan C, N ke K tadi kita sebut dengan koefisien binomial ya. Ini ya masing-masing C-nya ya. C pertama, C kedua ya, dan C seterusnya ya. Oke ya, jabarkan 3X min 2 pangkat 3. Nah, pangkat 3 sudah punya di sini ya, pangkat 3, maka 1, 3, 3, 1. Ya. Jadi di sini dia 1 ya, 1. Oke. 3, 3, 1 ya. Berikutnya ngikut dia ya. Jadi ya, kalau dia sudah hanya pangkat 3, di berikutnya hanya pangkat 2, B-nya pangkat 1 ya. Di berikutnya hanya pangkat 1, B-nya pangkat 2 ya. Jadi tetap dia 3 ya. Berikutnya lagi B-nya pangkat 3 ya. Lupa hanya pangkat 0 ya. Hanya pangkat 0 berarti 1, nggak usah ditulis ya. Ini pun sama di depan ya. B pangkat 0 ya, nggak usah ditulis ya. Nah, 3X pangkat 3. Nah, ini hati-hati ya. Jadi teman-teman ya, meskipun sudah pernah ya mempelajari seperti ini, tapi harus cermat ya. 3X pangkat 3, maka 3-nya pun ya pangkat 3 dikali X pangkat 3. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai 3 pangkat 3 sama dengan 9 ya. Banyak seperti itu ya. 2 pangkat 3 sama dengan 6 ya. Ada kayak gitu ya. Karena terburu-buru ya. 1/5 pangkat 5 misalnya. Nah, itu bagaimana? Atau 7 pangkat min 2. Nah, ada minusnya pun harus bisa memahami ya. 3 pangkat min setengah misalnya. Jadi ada seperti itu ya. Oke. Jadi teman-teman latih lagi ya. Nanti kita akan latih satu persatu ya. Oke. Kalau dia pangkat 5, nah kita modelkan dulu ya ke bentuknya X plus, nah, baru min Y pangkat 5 ya. Biar memudahkan ya. Suku keempat bagaimana? Nah, suku keempat berarti dia 1 ya, 5 terus 15 ya, 15 20 ya. Nah, di depannya itu 20 ya. Kita cek ya, kita cek di sini yang pangkat 5 1 2 3 4. Oh, 10 ya. Bukan 20 ya. Oke. Suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat ya. 10. Nah, ininya pun dia si X-nya
pangkat 2, Y-nya pangkat 3 ya. Apakah harus dihafal? Yang dihafal adalah berbentuk segitiganya saja ya. Kalau ininya dia mengikuti dia ya. Jadi yang kelima dikurangi 3 dikali min Y pangkat 3 ya, seperti ini. Oke. Nah ini ya akar Y ya. Akar Y berarti ini pangkat 10 ya. Pangkat 10 berarti akar Y-nya pangkat 6 sebenarnya ya. Jadi di sini akar Y pangkat 6 ya. Berarti dia suku ke 4. Suku keempat ya. Coba kita cek. Kalau dia suku keempat, ininya dia 3 ya. Ini suku kelima ya. Oke, seperti itu ya. Coba kita cek ya. Suku keempat. Kita cek di sini suku keempat. Ini ya. Dari 5, 4, 3, 2. Benar ya? Suku keempat. Kalau dia pangkat 10 ya. Dan di sininya dia X ke-4, maka dia suku ke-6 ya. Oke. X pangkat 10, X pangkat 9, 8, 7, 6, 5, 4 ya. Oh, X pangkat ini ya, X pangkat suku ke-7 ya, maaf. Ini dia suku ke-7 ya. Oke. Atau suku ke-7 ya. Yang ditanya adalah suku ke-7 berapa ya? Suku ke-7 bernilai berapa gitu ya? Koefisiennya ya. Ini adalah koefisien ini ya. Oke. Nah, teman-teman tinggal tambahkan lagi aja di sini ya. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau 8 bagaimana ya? 1, sorry ini. Ini 1, 1, ini 7, ini 21, 35, 35, ini dia 21, ini 7 ya, dan di luar 1 ya. Ini nggak bisa ke samping ya. Nah gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, tambahkan lagi ya, 8, 9, 10, ada 3 lagi ya. Tinggal kalian cek di suku ke-7 ya, suku ke-7. Ya begitu ya. Oke, mungkin begitu aja ya, saya akan share ya ini. Oke, ini banyak yang harus dipersiapkan nih tanggal 3. Yang di Bandung ada lagi kah yang bisa bantu saya untuk saya dan Pak Adi, lalu Pak Adi saya sama Bu Ina kalau nggak salah ya, untuk kegiatan kombinasinya. Sorry, PKM. Oke. Jadi 1 jam berikutnya teman-teman belajar mandiri ya. Untuk asesmen masih belum bisa di minggu ini ya. Kalaupun misalkan ada informasi di minggu ini juga akan saya sampaikan sehingga teman-teman ada persiapan dulu untuk mempelajari ya. Oke ya. Paling begitu dulu ya teman-teman ya. Asraf. Asraf ya di sini ya. Maaf. Nisa ya. Nisa ada Asraf di sini. Refka, ya seperti itu ya. Sip. Bapak, izin
Izin Pak, saya Ya, Hairunisa tadi hadir. oke Indonesia, oke ya. Hadir Pak. Oke. Gimana? Saya hadir Pak. Iya hadir, oke. Terima Oke, kasih Pak. ya. Oh, oke ya, ini ya kehadirannya. Yang belum hadir, Khairunisa, Akil hadir, Akil ya. Akil dan Hadir Pak, Aulia, saya hadir. Aulia Aisyah. Akil hadir Pak. Akil hadir ya. Pak, Oke, maaf sip. Pak, Farhan hadir Pak dari WC. Oh iya ya. Aulia hadir. Aisyah. Aulia Hadir. Aisyah. Oh, hadir. Oh, kalian rajin semua ya. Saya suka ya. Sip. Karena kalau hadir semua, nilai mutu akreditasi kita itu bagus ya. Jadi ya teman-teman, bukan itu lagi menjadi kewajiban ya, tapi emang ini hak kalian ya, hak kalian untuk menghadiri ya. Jadi bisa ada diskusi ya. Misalkan Pak Barja atau mungkin temannya sedang ada yang mempresentasikan sesuatu, bisa kita diskusi. Kenapa seperti itu ya? Misalkan ditanya, apakah ya sapi minumnya apa ya? Saya bisa sampaikan sapi minumnya susu ya. Sapi minumnya maaf ya keratin deng. Loh, apa yang pernah saya lihat saya jawab ya. Susu sapi minumnya apa lagi? Extra jos misalnya. Ya bisa jadi ya. Kalau saya pernah melihat sapi ya diberi minuman keratin deng dan Sprite ya. Oke. Nggak tahu tuh ya apa dicampur dengan telur dan lain sebagainya ya untuk semacam jamu ya. Itu emang saya lihat. Nanti muncul perdebatan, Pak, sapi tetap minumnya air. Itu kata kamu gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau kita ingin berdiskusi ya. Apalagi ini di ranah ilmiah ya. Saya yakin makin hari yang namanya perkembangan ilmu ya, teknologi ini makin berkembang luas ya. Jadi wajar kalau ada koreksi atau mungkin tambahan ya, konfirmasi, oke ya, itu respon itu sangat berarti ya untuk bukan hanya untuk saya ya, tapi untuk yang hadir di sini ya, apalagi bisa kita sharing ya, sharing ke mana? Keluar ya, misalkan lewat media tertentu seperti itu ya. Oke. Bagaimana? Pak, maaf izin bertanya buat yang tadi yang koefisien binomial itu kan ada buat penulisan rumus kombinasi C depannya itu ya Pak. Itu kegunaannya buat apa ya Pak? Maksudnya nggak bisa langsung kayak pakai segitiganya tadi gitu buat dijadiin hasilnya, atau setiap nulis rumusnya itu harus ditulis rumus kombinasi yang depannya itu? Nah, ini kombinasi tadi, ya, ini sudah mana tadi? Kok nggak bisa di-share ya? Oh, ini ada lagi ya. Oke ya. Ini kombinasi yang tadi ya. Oke. Maksudnya gini, ini hanya untuk mempermudah ya. Kombinasi N ya saat diambil 0 kemungkinan ya dari mulai 0 ya. Jadi N min 0 ya. Ketika N min 1 bagaimana ya? Ketika N min 2 bagaimana? Ketika N min 3 dan seterusnya ya. Oke. Di sini untuk memudahkan saja bahwa misalkan kombinasi N yang ke 0 ini dia untuk mewakili kalau di istilahnya deret aritmatik atau mungkin deret geometri ya, atau mungkin Maclaurin ya atau Taylor, itu mulai dari deret pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ya. Nah, biasanya kalau deret ngikuti indeks ya di beberapa pemrograman. Misalkan indeks dimulai dari 0. Itu adalah deret pertama ya. Seperti itu ya. Deret kedua bagaimana? Nah, berarti dia C saat pangkatnya, ini kan N dia pangkat ya.
diambil 1. Nah, seperti itu ya. Itu dia deret di suku kedua. Suku ketiga bagaimana? Berarti kombinasi N ya diambil 2, X pangkat N min 2, ya, Y pangkat 2 ya. Nah, jadi dari pertama koefisien X itu dia pangkat, koefisien di depan X dengan pangkat tertinggi, ya, lama-kelamaan X-nya dia pangkatnya berkurang 1, karena diskrit ya. Nah, sementara yang Y-nya pun naik ya dari dari pangkat 0, pangkat 1, 2, 3 sampai ke pangkat N ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini C ya, kombinasi C N dari 0 X pangkat N dikali Y pangkat 0. Nah, ya. Memudahkan saja ya, hanya untuk memudahkan. Dan di koefisien binomial baik X atau Y ya harus ya bentuk dasarnya adalah plus ya, penjumlahan. Misalkan nanti ada pembaharuan, X ini apapun ya, mau berupa bala-bala ya, atau mungkin kentang goreng, apapun lah, bebas ya. Misalkan dia X bernilai 3A ya, atau mungkin bernilai 1/3, nah ya, 1/3 B misalkan ya, ditambah Y-nya mungkin min 4 C gitu ya. Nah, baru pangkat 5. Itu kita mengikuti seperti ini ya, koefisiennya ya. Oke, ini hanya untuk pemodelan ya, bahwa kata koefisien binomial bagi yang ingin mempelajari ya tanpa harus capek-capek lagi menguraikan X plus 5 pangkat 100 kira-kira bagaimana. Nah, kita cukup ya membuatkan bentuk modelnya ya. Model apa? Model pola deret ya. Di sini seakan-akan kan sudah nih ya. Untuk suku ke-7 bagaimana? Bentuknya adalah 1, 7, 21, 35, 35. Nah, oke. Kalau untuk pangkatnya 8 bagaimana? Nah, kalian harus bikin. Oke, harus bikin dia. Gimana sih ini dia? Nah, di sini bisa 1/3 tambah 2, 3/6 tambah 3, 6/10 tambah 4, 10/15 tambah 5 tambah 6. Allahu Akbar. Kenapa? Oke. Tambah 6 tambah 15/21 tambah 6 tambah lagi nanti ya, tambah 7 tambah 8 seperti itu ya. Deretnya kan mudah ya. Kalau kita pernah bikin deretnya itu dia, nah teman-teman masih ingat mungkin ya, K sama dengan, atau jangan K deh ya, misalkan I sama dengan 1 misalnya ya. While, nah ini masih ingat ya, I kurang sama dengan batas N-nya, maka kita kerjakan, oke, kita punya di sini dia suatu deret mulai dari 0 ya, di sini. Oke, maka deret ya sama dengan deret ditambah I ya. Nah, I yang baru sama dengan I tambah 1, kan begitu ya. Jadi dia tambah lagi ya, berikutnya tambah 2, berikutnya lagi tambah 3 ya, mengikuti dari masing-masing iterasinya. Nah, inilah ya matematika diskrit ya, berkaitan juga dengan algoritma pemrograman atau mungkin kemarin ya arsitektur jaringan ya. Pak, apakah bisa bilangan kontinu seperti ini? Bisa juga bilangan kontinu ya. Oke, untuk bilangan kontinu, bilangan diskrit ya. Oke, seperti ini. Oke. Kalau bilangan kontinu berarti di iterasi berikutnya ya bisa jadi ditambah bukan lagi I tambah 1, mungkin I tambah 1/1000 ya. Jadi dia nambahnya pelan-pelan ya. Atau ditambah I sama dengan I tambah 1/100.000. Nah, itu sudah 0,0 sekian. Otomatis jumlah iterasinya makin banyak, prosesnya pun banyak ya. Oke ya. Proses banyak berarti butuh waktu yang lumayan ya, seperti itu. Oke ya.
Iya Pak, baik terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kemarin harusnya kalian banyak bertanya ya. Itu bagus Pak Kandeva. Oke, kalau butuh saran atau ada ide, nah beliau benar-benar open ya. Bagi yang misalkan Pak boleh share akun WhatsApp atau Telegram Pak Kandeva. Kemarin kan sudah ya, atau mungkin email. Nah, beliau menyatakan ya, menyampaikan bahwa boleh silakan. Nah itu saya pun sering ya berdiskusi ya. Saya sering suka berdiskusi dengan Pak Kandeva ya. Oke, teman-teman silakan ya kalau ada yang ingin bertanya lagi. Oke. Mungkin sekian dulu ya, saya bisa akhir ya. Baik, Pak. Pak, maaf mau nanya. Oke, silakan. Ini soalnya dari Pak Dedi, Pak Owa, ada beberapa ini saya ya, diminta itu. Emang tugas saya. Silakan. Untuk tugas yang kemarin itu yang membuat slide itu harus pakai apa?